Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Badan Pusat Statistik ataupun BPS pada 5 Mei 2020 lalu merilis pertumbuhan ekonomi produk domestik bruto Indonesia triwulan 1 tahun 2020 sebesar 2,97% year on year. Sektor logistik berkontribusi 5,17%, turun dibandingkan triwulan 1 tahun 2019 yang tercatat di 5,53%. Berdasarkan data BPS, Supply Chain Indonesia atau SCI mencatat pertumbuhan sektor logistik, lapangan usaha transportasi dan pergudangan pada triwulan 1 2020 sebesar 1,27% year on year. Pada semester 1 2019, sektor logistik tumbuh 5,45%. Dengan angka tersebut, sektor logistik berkontribusi terhadap PDB triwulan 1 2020 sebesar 5,17%. Terjadi penurunan kontribusi dibandingkan triwulan 1 2019 yang tercatat sebesar 5,53%. Chairman SCI Setiadi kepada media mengatakan, pertumbuhan ekonomi di sektor logistik pada triwulan 1 2020 didorong industri pengolahan tumbuh 2,06% year on year. Akomodasi makan dan minuman 1,95% serta perdagangan 1,60%. Pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya tumbuh sebesar 0,02%. Namun secara keseluruhan di kuartal 1 2020 terjadi penurunan pertumbuhan di seluruh sektor pendorong pertumbuhan ekonomi di sektor logistik tersebut. Supply Chain Indonesia menekankan penurunan volume sektor logistik tersebut sangat dipengaruhi dampak pandemi COVID-19 yang berimbas terhadap penurunan permintaan barang dan komoditas maupun aktivitas industri. Penurunan volume sektor logistik juga dipengaruhi pertumbuhan negatif ekspor dan impor Indonesia di minus 6,37% dan minus 11,89% quarter to quarter. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, untuk membahas tema mengenai kontribusi logistik terhadap PDB di tengah pandemi, sudah terhubung bersama aplikasi Zoom Bapak Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef. Apa kabar Pak Tauhid? Ya, baik. Selamat siang, selamat pagi. Sudah bergabung bersama kami di Market Review Pak Tauhid. Kalau kita lihat kontribusi dari sektor logistik di triwulan 1 tahun 2020 ini menurun jika dibandingkan dengan kontribusi sektor logistik di triwulan 1 tahun 2019. Apa yang menyebabkan hal ini sebetulnya Pak Tauhid? Ya, saya kira beberapa hal ya. Yang pertama tentu saja sektor logistik itu di transportasi sangat dipengaruhi oleh mobilitas orang maupun barang dan jasa. Nah, terutama di mobilitas orang ini transportasi udara yang paling drastis kalau kita lihat itu adalah kalau kita lihat itu hampir turun sebesar minus 13,31%. Yang kedua adalah angkutan rel itu minus 6,96 dan tentu saja pergunaan jasa penunjang termasuk pos dan kurir itu turun minus 0,73%. Nah, penurunan dari sektor transportasi ini termasuk juga pergudangan itu selain karena mulainya COVID yang lebih dulu pada sektor ini di bulan Februari, padahal di kita adalah umumnya di bulan Maret, tapi sektor logistik justru kena di bulan Februari. Ini ditunjukkan oleh lalu lintas orang yang mulai menurun, terutama dari wisatawan dan sebagainya yang terjadi sebenarnya dari luar negeri sejak bulan Februari ke Maret itu sudah mulai mengalami penurunan begitu. Nah, ini berimplikasi juga dari tentu saja barang dan jasa yang dikirim dari berbagai pergerakan di luar maupun terutama di dalam negeri pada Maret yang mulai mengalami penurunan cukup drastis begitu. Nah, karena situasi ini ternyata mempengaruhi konsumsi masyarakat. Nah, konsumsi masyarakat ini penurunnya kalau makanan dan minuman itu relatif tidak terlampau turun drastis ya. Dia hanya sekitar katakanlah sekarang hanya tumbuh 4,1% minus, tapi untuk kebutuhan untuk transportasi dan sebagainya itu lebih besar begitu itu turunnya itu saya kira kebutuhan akan sektor logistik dari konsumsi masyarakat ini yang mempengaruhi sektor logistik cukup terkoreksi cukup dalam di triwulan pertama 2020 begitu Mas. Ya, Pak Tauhid, sebagaimana kita tahu logistik ini adalah urat nadi dari aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia. Sejauh mana koreksi yang terjadi
di sektor logistik ini juga memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Betul. Saya kira betul ya. Kalau saya lihat ya, karena kan sumbangan sektor ini terhadap terutama tidak hanya di transportasi tapi juga perdagangan dan sebagainya. Saya kira kontribusinya cukup besar. Sektor transportasi sendiri itu menyumbang kurang lebih hampir 5,17%. Nah, di dalamnya kemudian perdagangan yang menunjang itu menunjang sektor logistik 13,20%. Jadi dua urat nadi saja yang sebagai fondasi dari sektor logistik itu udah lebih dari 18%. Jadi kalau menurut saya kalau memang terjadi pertumbuhan ekonomi turun terutama pada sektor tersebut, maka implikasinya penurunan komposisi ataupun penurunan peran daripada sektor logistik terhadap perekonomian juga semakin turun. Nah, ini meskipun masih relatif positif ya, tetapi menurut saya kecenderungannya akan semakin turun. Tidak hanya kemarin triwulan pertama, kelihatannya akan semakin memburuk di triwulan kedua dan ketiga, begitu seiring dengan pemberlakuan PSBB, pembatasan sosial, kemudian juga adanya memang penurunan permintaan masyarakat, itu juga faktor pendukung. Yang kedua adalah ada penurunan daripada saluran pemasaran. Jadi saluran itu mempengaruhi begitu. Ya, dari berbagai sektor logistik ada darat, laut, udara, kemudian juga logistik yang melalui rel. Mana yang paling terdampak dari pandemi COVID-19 ini? Kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, Pak Tauhid, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali. Ya, kembali di program Market Review. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, ada beberapa grafis yang sudah disiapkan oleh tim redaksi. Di antaranya adalah ini mengenai pertumbuhan sektor logistik, lapangan usaha, transportasi, dan pergudangan di kuartal 1 tahun 2020 secara year on year. Di semester 1 tahun 2019, pertumbuhannya adalah di 5,45%. Sementara di triwulan 1 tahun 2020 mencapai 1,27%. Dan berikutnya adalah seperti yang tadi sudah disampaikan mengenai kontribusi sektor logistik terhadap PDB di kuartal 1 tahun 2020. Jika kemudian kita bandingkan dengan kontribusi sektor logistik di triwulan 1 tahun 2019, kontribusinya mencapai 5,53%, sementara di triwulan 1 tahun 2020 hanya 5,17%. Dan berikutnya adalah mengenai indeks logistik negara-negara ASEAN pada tahun 2018. Seperti Anda saksikan di layar televisi Anda, Singapura nampaknya menjadi negara dengan indeks logistik terbaik jika kemudian dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Ada di angka 4, setelah Singapura ada Thailand 3,41, kemudian Malaysia 3,22, setelahnya ada Vietnam 3,27, dan setelahnya baru ada Indonesia dengan indeks di 3,15. Dan berikutnya adalah mengenai pertumbuhan domestik bruto Indonesia di kuartal 1 tahun 2019 dan kuartal 1 tahun 2020. Ya, kembali berbincang bersama Pak Tauhid. Pak Tauhid, sebelum memperbincangkan apa yang tadi menjadi data yang sudah disampaikan, saya ingin melanjutkan tadi mengenai dari berbagai macam sektor yang ada di logistik. Ada darat, laut, udara, kemudian juga ada yang logistik melalui rel. Mana yang paling terdampak dari pandemi COVID-19 sejauh ini, dan bagaimana Anda menganalisa dampak tersebut? Ya, saya kira yang paling besar adalah tentu saja angkutan udara. Ini kalau lihat trennya sudah terjadi kan sejak Februari 2000, terutama ya, penerbangan domestik maupun internasional itu angkutan udara yang paling besar turunnya begitu. Kalau lihat tadi di PDB, sumbangan turunnya itu hampir 13,31% kuartal pertama 2020. Nah, ini kelihatan sekali dari penurunan jumlah penumpang begitu. Domestik saja kuartal pertama itu turun sampai 24,09, sementara yang internasional tuh 63,84%. Jadi wajar kalau misalnya, karena ini kan isu transportasi udara bukan hanya menyangkut isu apa yang terjadi di negara kita, tapi berkaitan dengan
negara-negara lain yang memang sudah terdampak duluan seperti Cina, Korea dan sebagainya, itu membuat persepsi orang maupun membuat persepsi masyarakat untuk mengurangi traveling, untuk mulai berpergian, termasuk negara-negara lain juga sudah mulai melakukan ban sejak awal di bulan Februari 2020. Nah itu yang pertama, saya kira itu yang terdampak paling besar. Nah, transportasi kedua yang menurut saya terdampak itu adalah di kereta api. Nah kereta api ini yang paling besar, terutama oleh penumpang. Ini memang sejak ada pelarangan itu turunnya itu hampir kalau kita lihat sepanjang year on year itu untuk penumpang itu 34,48%. Nah, tetapi memang hanya di orang saja. Sementara kereta api untuk barang itu relatif normal begitu. Pertumbuhannya di triwulan pertama itu justru sekitar 8,65%. Jadi ekspedisi ataupun pengiriman barang melalui kereta api itu tidak terganggu. Itu jadi hanya orang saja yang menurut saya mengalami hambatan paling besar. Nah, ini artinya apa? Kebijakan COVID yang melanda Indonesia dengan pembatasan PSBB maupun memang adanya kesadaran masyarakat untuk menghindari physical distancing dan social distancing itu sangat efektif, tapi berdampak kepada turunnya beberapa sektor di logistik begitu. Ya, sebagaimana kita tahu pemerintah melakukan berbagai macam usaha agar koreksi ataupun tekanan lah ya terhadap sektor berbagai macam sektor ekonomi di Indonesia ini dapat tertahan lah. Sejauh mana stimulus-stimulus yang diberikan ini juga cukup menahan pelemahan ataupun koreksi yang terjadi di sektor logistik, Pak Tauhid. Ini kita bicara mengenai efektivitas dari stimulus yang sudah digelontorkan. Ya, saya kira ada beberapa hal ya dengan yang terbaru ya. Yang pertama tentu saja tadi adanya penurunan pajak tidak hanya di sektor industri, tetapi juga juga di sektor-sektor lainnya termasuk di sektor logistik ini. Ini sangat membantu likuiditas perusahaan-perusahaan tersebut. Yang kedua yang saya mengapresiasi juga adanya bantuan sosial untuk sopir dan sebagainya yang menurut saya sangat penting bagi terutama pelaku-pelaku di sektor logistik yang terdampak secara umum. Ini terutama di transportasi darat saya kira itu sangat membantu. Nah, tetapi memang ada yang menurut kami dibutuhkan untuk saya kira untuk restrukturisasi bidang ekonomi. Nah, kalau kita lihat dengan format terbaru yang disampaikan Menteri Keuangan dengan penambahan sekitar totali 640 triliun, hanya beberapa yang katakanlah mendapatkan bantuan untuk restrukturisasi di industrinya. Untuk industri katakanlah pesawat terbang itu mendapatkan bantuan hanya mungkin Garuda saja begitu. Tetapi kemudian di darat itu juga PT KAI. Nah, dua stimulus ini yang diberikan karena mereka adalah yang mendapatkan prioritas BUMN. Saya kira ini juga perlu diperluas. Mungkin bentuknya adalah tadi stimulus-stimulus yang diberikan terutama keringanan untuk mendapatkan bunga rendah dan sebagainya untuk modal kerja berlaku juga untuk pemain-pemain atau pelaku-pelaku logistik swasta yang saya kira di tengah situasi ini sangat membutuhkan karena ada penurunan permintaan dan sebagainya. Jangan salah bahwa di level eceran juga menurut saya saat ini lagi dibutuhkan penurunannya 10% begitu. Ya. Ini yang menurut saya perlu diperluas begitu ya. Oke, Pak Tauhid, semakin menarik, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali. Ya, kita sudah sampai di segmen terakhir dan masih berbincang bersama Bapak Tauhid Ahmad. Beliau adalah Direktur Eksekutif Indef. Pak Tauhid, bicara mengenai sektor logistik ini menjadi sebuah sektor yang cukup diprioritaskan oleh pemerintah untuk bisa mendapatkan privilege pada saat PSBB diterapkan. Namun kemudian koreksi ataupun pertumbuhan negatif masih tetap terjadi. Analisa Anda seperti apa? Ya, saya kira betul ya. Kalau saya lihat perhitungan Kementerian Keuangan dan kami juga, memang kita ini menghadapi situasi yang sangat berat sekali. Perhitungan kami itu
sampai akhir tahun sepanjang tahun tuh minus 0,26% begitu pertumbuhan ekonomi, which is bahwa memang nanti triwulan kedua, tiga itu akan terkoreksi sangat dalam sekali di seluruh sektor begitu, tidak hanya di sektor industri tapi juga sektor logistik juga terpengaruh perdagangan. Nah, ini artinya apa? Bahwa memang ke depan ini kita akan menghadapi masa-masa sulit. Nah, kapan ini akan berakhirnya? Menurut saya dua hal. Pertama memang, dan seberapa jauh efektif dan bagaimana sektor logistik ini bisa berjalan. Yang pertama saya kira memang ini akan sektor logistik akan bisa tumbuh kembali manakala memang PSBB ini katakanlah memang benar-benar bisa dijalankan seefektif mungkin. Nah, kalau kemarin misalnya masih setengah-setengah, saya kira ini orang masyarakat menilai masih belum begitu menggembirakan begitu. Jadi kita menunggu sampai PSBB benar dicabut oleh pemerintah. Kalau itu terjadi, maka akan masih berdampak cukup berat bagi sektor logistik. Yang kedua adalah masih ada harapan sebenarnya pada daerah-daerah yang tidak melakukan PSBB meskipun sangat terbatas dan lokal. Misalnya daerah-daerah yang masih hijau maupun yang belum pemerintah daerah menetapkan PSBB. Saya kira itu masih punya peluang begitu, sehingga memang ekonomi kita tidak terlampau berat. Nah, meskipun demikian secara makro tentu kita masih memasuki masa berat karena situasi ekonomi yang tidak memungkinkan. Nah, kapan ini bisa kembali? Saya kira ini kalau perkiraan dari pemerintah kan Juni-Juli. Kalau saya melihat ini akan jauh lebih lama sampai Oktober atau September begitu. Karena grafiknya sampai hari ini penambahan kasus masih sekitar 400, kita belum pada level untuk turun. Nah, kalau level turun, katakanlah misalnya di bawah 100 kasus per hari, maka pelonggaran itu memungkinkan sektor logistik bisa tumbuh kembali begitu. Baik. Ya, Pak Tauhid, bagaimana sebetulnya masa-masa pandemi ini dapat dijadikan sebuah momen untuk memperbaiki sektor logistik? Karena bicara mengenai daya saing dari berbagai macam produk-produk lokal, ini kemudian menjadi kalah saing karena secara ongkos logistik ini mempengaruhi terhadap harga jual kepada konsumen. Apa yang bisa diperbaiki supaya performa sektor logistik pasca pandemi betul-betul membaik? Ya, saya kira pertama tentu saja adalah infrastruktur ya. Infrastruktur logistik kita menjadi prioritas harus ditangani begitu. Baik katakanlah infrastruktur terutama ya yang paling prioritas adalah infrastruktur darat kita yang kosnya paling tinggi dibandingkan infrastruktur laut maupun udara. Karena kita justru masalah di daerah-daerah yang punya potensi ekonomi tinggi, punya produk ekspor besar, tapi biaya infrastrukturnya mahal sekali. Yang kedua adalah mengurangi beban logistik dari segi biaya atau tata kelola. Ini kan besar sekali. Katakanlah ada biaya-biaya yang penggunaan tidak resmi dan sebagainya, itu menambah beban kos bagi pelaku-pelaku usaha. Sehingga ini bisa mengurangi biaya-biaya yang sulit tidak perlu. Saya kira ini menjadi hal catatan penting, terutama bagi daerah-daerah yang membebankan beban retribusi, pungutan antar daerah dan sebagainya yang secara langsung tidak penting. Yang ketiga menurut saya yang perlu diperbaiki dengan masa pandemi dan menjadi pembelajaran adalah ini sudah menggunakan teknologi, sudah menggunakan mekanisme teknologi digital. Saya kira ini satu peluang bagi sektor logistik memanfaatkan teknologi dan saluran global itu bisa dimanfaatkan jauh lebih efektif begitu. Ini menjadi pembelajaran kita di new normal begitu. Baik, PR-nya masih banyak untuk bisa memperbaiki sektor logistik, tapi peran proaktif dari berbagai macam stakeholders di industri logistik Indonesia ini betul-betul dapat memperbaiki performa dari sektor logistik di Indonesia. Pak Tauhid, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, Bapak Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef. Oke, terima kasih. Ya, demikian perbincangan kami dalam program Market Review. Semoga perbincangan kami dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, terima kasih. Sampai jumpa.